Halo Sobat Cinemax, ketemu lagi bersama saya, Asek. Setelah 8 tahun menghibur audiens dengan kisahnya yang penuh intrik, Game of Thrones pun mengakhiri masa tayangnya di tahun 2019. Untunglah, pencinta serial yang diadaptasi dari novel karya George R. R. Martin ini tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan penggantinya. Setelah membatalkan proyek prequel yang rencananya dibintangi Naomi Watts, pihak studio memberikan lampu hijau untuk prequel kedua yang diciptakan oleh Martin serta Ryan Condal, House of the Dragon. Mengambil setting waktu 200 tahun sebelum cerita dalam Game of Thrones terjadi, House of the Dragon memfokuskan kisahnya pada House Targaryen. Tepatnya, awal kehancuran klan yang pernah menguasai Seven Kingdoms akibat perang saudara. Dalam serial ini, meski Sobat Cinemax bahkan dihadapkan pada jajaran karakter anyar, well, karena kisahnya memang berbentuk prequel, cerita yang dibawakan tetap menghadirkan banyak intrik sehingga tidak kalah menarik dibandingkan dengan Game of Thrones. Untuk bahasan kali ini, Cinemax memang tidak akan mengupas House of the Dragon secara mendetail, baik tentang plot cerita, karakter, lore, dan lain-lain. Tapi, kami akan memberikan sejumlah fakta menarik yang mungkin belum banyak diketahui mengenai serial yang ternyata tidak kalah sukses ketimbang pendahulunya, Game of Thrones. Sebelum kita mulai, seperti biasa, pastikan untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk memperoleh update mengenai konten-konten menarik lainnya di channel Cinemax. Oke, setelah Game of Thrones mengakhiri masa tayangnya, George R. R. Martin mengindikasikan adanya rencana pembuatan serial yang diadaptasi dari karyanya yang lain, Fire and Blood. Bersama Ryan Condal, screenwriter untuk film Hercules dan Rampage, House of the Dragon yang kisahnya difokuskan pada awal keruntuhan House Targaryen akibat perang saudara pun muncul di HBO. Dan saat memulai tayang perdananya, serial tersebut langsung meledak di pasaran. Menurut info, diperkirakan kalau premier serial tersebut disaksikan oleh 9,99 juta viewer di kawasan Amerika, baik lewat HBO maupun HBO Max. Warner Bros. Discovery mengumumkan bahwa penayangan perdana House of the Dragon menjadi premier terbesar dalam sejarah layanan HBO dan HBO Max. Wow! Juga dikenal sebagai Game of Thrones The Long Night, ceritanya mengambil setting waktu semasa Age of Heroes, sekitar 10.000 tahun sebelum kisah dalam Game of Thrones terjadi. Selain menjabarkan Long Night, beragam event penting lain juga ditampilkan, seperti terbentuknya sejumlah house, serta invasi kaum Andal. Tapi, HBO rupanya tidak puas setelah menyaksikan pilot episodenya, sehingga mereka pun membatalkan prequel yang dimaksud. Sama seperti serial pertamanya, House of the Dragon mendapat sambutan yang tinggi dari kalangan audiens. Hal itu tentu menarik perhatian HBO untuk mengembangkan kisah-kisah dari benua Westeros dan Essos lebih jauh lagi. Dan pihak studio mewujudkan hal itu melalui sejumlah proyek spin-off lain yang kabarnya tengah dipersiapkan atau dalam proses penggarapan. Pertama adalah sequel yang difokuskan pada Jon Snow, melanjutkan kisah tokoh yang diperankan Kit Harington setelah event dalam Game of Thrones berakhir. Berikutnya ada The Sea Snake, yang awalnya berjudul Nine Voyages, prequel yang berkisah tentang Corlys Velaryon, pimpinan House Velaryon yang dimainkan Steve Toussaint. Proyek lainnya adalah 10,000 Ships, bercerita tentang Princess Nymeria, warrior princess leluhur House Martell yang mendirikan Dorne. Ada juga serial yang bakal diangkat dari novela Tales of Dunk and Egg, hingga 3 seri animasi yang direncanakan rilis di HBO Max, di mana salah satunya mengambil setting lokasi di Golden Empire of Yeti. Banyak kan? Sebagai spin-off dari Game of Thrones, tidak heran kalau House of the Dragon menghadirkan banyak referensi bagi serial pertamanya yang ditayangkan tahun 2011 lalu. Di antaranya adalah pisau milik King Viserys I Targaryen, diperankan oleh Paddy Considine, yang awalnya muncul sekilas ketika ia berbicara dengan putrinya, yakni Rhaenyra Targaryen. Pasalnya, pisau tersebut dipandang sebagai salah satu senjata paling penting dalam Game of Thrones, karena mempunyai sejarah yang cukup panjang.
Awalnya, pisau ini dipakai oleh assassin Catspaw untuk membunuh Bran Stark setelah terjatuh dari menara, tapi berhasil digagalkan oleh ibunya, Catelyn Stark. Berikutnya, Lord Petyr Baelish alias Littlefinger memberikan pisau itu pada Bran, yang kemudian memberikannya pada Arya Stark. Dan dalam persidangan, di mana Littlefinger terbukti berkhianat, Arya menghabisinya dengan pisau tersebut. Terakhir, dagger yang dimaksud dipakai oleh Arya untuk mengalahkan Night King dalam Battle of Winterfell. Sobat Cinemax yang mengikuti novel A Song of Ice and Fire tentu tahu kalau House Targaryen punya hubungan erat dengan naga. Mereka memiliki banyak naga yang dijadikan peliharaan serta senjata untuk mengalahkan musuh. Dalam Game of Thrones, Daenerys Targaryen dikisahkan memiliki 3 ekor naga yakni Drogon, Rhaegal, serta Viserion. Sedangkan dalam prequelnya yakni House of the Dragon, disebutkan kalau serial itu akan menampilkan 17 ekor dari sekian banyak naga yang menurut lore-nya hidup semasa kekuasaan King Viserion Targaryen. 3 di antaranya yang berukuran paling besar adalah Balerion, naga tunggangan King Aegon I Targaryen, Vhagar, serta Vermithor. Berikutnya ada Syrax yang dimiliki Rhaenyra Targaryen, Caraxes, Sunfire, Silverwing, Meleys, Moondancer, Seasmoke, Dreamfire, Tessarion, Vermax, Arax, Tyrexus, dan Morning. 3 naga yang dikisahkan belum bisa ditunggangi adalah Stormcloud, Morgul, dan Suraikos. Terakhir adalah naga liar yang tidak memiliki rider, yakni Grey Ghost, Ship Stealer, dan Cannibal. Walau berhasil mencapai prestasi mengagumkan, House of the Dragon menimbulkan perdebatan di antara fans serial novel karya George R.R. Martin. Utamanya pemilihan Steve Toussaint sebagai Corlys Velaryon, pemimpin House Velaryon, salah satu klan paling kaya dan paling kuat dalam Seven Kingdoms. Alasannya, karena Toussaint juga beberapa karakter dari House Velaryon berkulit hitam. Mereka yang protes mengacu pada penjabaran anggota House Velaryon dalam novel sebagai argumen. Biasanya punya rambut keperakan, bermata ungu, dan berkulit pucat. Namun, semua itu dipatahkan oleh satu kata dalam argumen mereka sendiri, biasanya. Jadi, menampilkan anggota Velaryon berkulit hitam tidak bertentangan dengan seri novelnya. Bahkan selaras dengan protes dari pencinta serial Game of Thrones, karena kurangnya keberagaman ras dan warna kulit. And FYI, kreator Ryan Condal mengatakan bahwa Martin sendiri awalnya memang ingin menciptakan para Velaryon berkulit hitam loh. Karena itu, tidak ada masalah kok menampilkan Corlys Velaryon berkulit hitam. Betul? Cerita dalam House of the Dragon berkutat seputar perang saudara di tubuh House Targaryen demi memperebutkan kursi penguasa. Dikenal sebagai Dance of the Dragon, perseteruan itu terjadi antara Aegon Targaryen, diperankan oleh Tom Glencairn, melawan saudara tirinya yakni Rhaenyra Targaryen, dimainkan oleh Emma D'Arcy. Dan ternyata, George R.R. Martin mendapat inspirasi untuk menciptakan perang saudara itu dari peristiwa nyata yang tercatat dalam sejarah dunia, yakni The Anarchy. Berlangsung pada tahun 1138 hingga 1153, terjadi perebutan tahta kekuasaan Raja Henry I of England antara putrinya, Matilda, dengan keponakannya yakni Stephen of Dubois. Hal itu terjadi karena putranya yang seharusnya jadi penerus, William Adelin, meninggal karena kapalnya karam. Setelah menjalani konflik selama bertahun-tahun, peperangan berakhir dengan terciptanya perjanjian damai antara kedua pihak yang dinamai Treaty of Wallingford. Nah, itulah fakta-fakta seputar House of the Dragon yang Cinemax dapatkan.